La haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu ini rahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian rutin kita yang semoga Allah kemudian mudahkan kita untuk bisa memahami agama ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini ngapunten iki Bu Titike pun ini. Oh, ra ketok biasa ten niku, ra ketok. Soale niki sing meling Bu Titik kok. Kula gawake malah ra teko. Ya Allah, nanti ra ketok. Nggih, siap. Nggih, seputar bulan Sa'ban. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas niku, kita harus yakin, harus paham kalau Islam niku sampun sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam niku pun sempurna. Sampai sebagian ulama niku berkata, apa yang dulu tidak pernah menjadi agama ya sampai hari kiamat tidak akan pernah. Apa yang dulu menjadi agama maka itu yang akan kita praktekkan. Nah, kemudian terkait dengan napa niki Sa'ban, maka Sa'ban itu bulan mulia, ya. Bulan mulia, dan Sa'ban itu kalau orang Jawa nyebutnya kan ruah gitu. Nah, Sa'ban itu diapit oleh dua bulan yang mulia juga, yaitu Rajab dan Ramadan. Ada di tengah-tengahnya. Nah, keutamaan Sa'ban itu ada beberapa hadis, tapi saya coba angkat satu atau dua. Disebutkan dalam hadis riwayat dari Usamah bin Zaid. Nah, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau sering berpuasa dalam satu bulan kecuali bulan Sa'ban. Jadi puasa yang full Nabi itu bulan Ramadan, terus puasa yang sunnah yang paling banyak itu di bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban itu nanti ada beberapa riwayat niku hampir Nabi itu puasa full. Tapi itu untuk yang memang biasa rutin puasa. Sehingga nanti ada juga larangan puasa kalau sudah tengah Sa'ban. Tengah Sa'ban mendekati Ramadan itu ada larangan khusus juga. Nah, jadi boleh kalau sudah terbiasa. Nah, sahabat Usamah bin Zaid bertanya, kok saya melihat jenengan itu puasa full, hampir full, dan itu enggak pernah saya lihat kecuali bulan Sa'ban. Dia menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak manusia itu lalai. Artinya biasanya orang itu Sa'ban itu santai-santai. Dan dia terletak di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan itu adalah bulan di mana Allah mengangkat amal. Amal itu diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian fa'uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku pengen atau seneng ketika amalku itu diangkat, posisiku lagi poso. Di bulan Sa'ban, sehingga nanti dalam proses pelaporan amal niku ada yang harian, pekanan, kalian tahunan. Nah, yang harian disebutkan dalam riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin nahar wa yastami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr summa ya'rujul ladina tabu fikum. Para malaikat di malam hari dan siang hari silih berganti mengawasi kalian. Jadi malam kali siang ini gentosan. Yang malam turun bagian malam, mengipas siang yang bagian malam pulang gitu kan. Nah, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh. Kados perawat niku nek gentosan jogo niku biasanya ketemu sak derenge tukar menukar jadwal, mungkin jam 7 atau setengah 7 atau 3 tahun. Nah, niki malaikat berkumpul di waktu subuh dan sholat asar. Berarti asar niki sebagai pertanda akhir siangnya dan subuh niki pertanda sebagai akhir malamnya, tukeran aplusan. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik set ke atas. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat yang naik tadi, dan Allah itu Maha tahu sebenarnya bagaimana keadaan hambaku ketika mbok tinggalkan.
kayak wong tipes kae mbok tinggalke piye kondisine. Fayaqulun, kemudian mereka para malaikat yang naik itu berkata, taroknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Dan ketika kami turun lagi, kami datangi mereka dalam keadaan sholat. Ini diyakini oleh para ulama, sebagian ulama sebagai pelaporan amal harian. Lalu tentang pelaporan amal pekanan, nggih menika sedaya kali Kamis, Nabi sallallahu bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah fala yuqbal amala qati'ir rahim." Amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat, dan orang-orang yang memutus silaturahmi amalnya tidak akan diterima. Dalam hadis yang lain, tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis, hari Senin dan Kamis amal dilaporkan kepada Allah. Fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaimun, dan aku senang kalau amalku dilaporkan dan aku dalam kondisi puasa. Nah, yang ketiga tadi yang saya sebutkan hadisnya, yaitu tentang bulan Sya'ban, yaitu hadis riwayat Imam Nasa'i, hadis nomor 2329. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mulianya bulan ini, maka riwayat yang sahih tentang bulan Sya'ban, Nabi itu puasa. Sehingga Nabi mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku seneng nek amalku diangkat posisiku lagi poso. Makanya Nabi di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Dan Nabi memperbanyak puasa sampai Ibunda Aisyah mengatakan, yasummu hatta naqulu, kami berkata sampai kami itu mengatakan bahwasanya la tuftiru wa yuftiru hatta naqulu la yasumu. Jadi beliau itu puasa terus sampai kami katakan itu kita enggak buka-buka. Maksudnya enggak ngerti kapan selesai nih karena saking terus-terusan gitu. Nah, sehingga bulan Sya'ban itu bulan mulia. Ketika panjenengan mau menjalankan kemuliaan di bulan Sya'ban, maka mencontoh Nabi dengan berpuasa. Nah, banyak hadisnya tentang puasa Nabi SAW. Bahkan menurut Ummu Salamah puasanya itu hampir penuh. Beliau mengatakan, Ummu Salamah niki garwa Nabi nggih, annahu lam yakun yasumu minasanah syahron taman illa Sya'ban wa yasilu bihi Ramadan. Bahwasanya Nabi SAW belum pernah puasa satu bulan penuh selain Sya'ban. Jadi nanti kenapa riwayat dari istri-istrinya rodok beda, karena setiap istri itu melihatnya kan beda-beda. Mungkin kok anggar moro kok poso, nah ngoten nggih. Mungkin di istri yang lain, oh nek menurut sana puasa nek pas dengan aku ora, nah ngoten niku. Nah, maka itu enggak ada masalah. Intinya pada bulan Sya'ban beliau itu banyak puasa. Ngoten. Dan beliau sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha sampai mengatakan, dan beliau menyambung puasa Sya'ban itu sampai dengan Ramadan. Nah, nanti ada juga larangan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini berlaku buat orang yang tidak menjalankan puasa sunnah. Jadi tiba-tiba puasa saat durunge Ramadan itu nggak boleh. Termasuk setengah Sya'ban itu nanti ada larangannya secara khusus. Sya'ban ke tengah gitu kan. Nah, nanti ada bahasa nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban ini seperti apa? Nanti kita coba pelajari. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking utamanya atau saking baiknya bulan Sya'ban ini, sampai Nabi SAW menantikan hilal bulan Sya'ban, karena Rasulullah SAW yatahaffadu min hilali Sya'ban ma la yatahaffadu min ghairi. Bahwasanya Nabi SAW itu memberikan perhatian tentang ini gitu. Hilal Sya'ban, bulan Sya'ban, ya, tidak sebagaimana perhatian beliau kepada bulan-bulan yang lain. Tsumma yasumu li ru'yati Ramadan. Kemudian beliau berpuasa ketika melihat bulan Ramadan. Fa in humma alaihi, dan apabila tidak terlihat ghadda salasina yauman, maka beliau genapkan Sya'ban itu 30 hari, summa soma, kemudian berpuasa. Nah, hikmahnya kenapa diminta untuk puasa? Ya tadi Nabi SAW mengatakan, aku ki seneng nek amalku diangkat posisiku pas lagi poso. Nah, sekarang pertanyaannya, nisfu Sya'ban seperti apa? Nisfu Sya'ban itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama terkait dengan nisfu Sya'ban, itu tidak ada keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Ada pendapat yang menyatakan seperti itu, dan itu ada ulamanya, artinya seperti Al-Hafidh Abu Syamah, kemudian Al-Hafidh Abul
Khatib bin Dihyah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kemudian ada banyak beberapa ulama maaf. Nah, alasannya karena hadis tentang nisfu Sa'ban niku lemah. Jadi keutamaan khusus di tengah Sa'ban, nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban, itu alasannya karena hadisnya hadis lemah. Sehingga ulama yang meyakini itu hadisnya hadis lemah, maka tidak mengkhususkan keutamaan Sa'ban cuman di tengah. Karena hadisnya yang sahih dari awal sampai tengah atau sampai akhir ketika jenengan sanggup untuk memperbanyak puasa. Nah, ketika amal dalam satu bulan yang baik itu dicontohkan Nabi puasa, berarti yang mengiringi puasa itu juga baik, termasuk sholat sunnah dan seterusnya. Nah, adapun ritual yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di pertengahan Sa'ban dengan bacaan tertentu, sholat tertentu, rakaat tertentu, maka itu dalilnya tidak ada. Kalau ada minimal niku dhaif. Makanya pendapat yang kedua ini juga ada ulamanya yang mendukung ada keutamaan malam nisfu Sa'ban. Ning ritualnya itu loh yang enggak ada dalilnya. Jadi ada dalil yang menyatakan bahwasannya malam nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban, artinya kalau Sa'bannya 30 ya berarti niku tanggal 15. Kalau Sa'bannya 29 ya berarti tanggal 14 misal. Maka antara 14 atau 15 di situ itu ada dalil yang menyebutkan bahwasanya di situ ada ampunan untuk orang-orang yang beriman pada pertengahan malam Sa'ban. Malam bulan Sa'ban. Nah, malam pertengahan bulan Sa'ban. Tapi ini perbedaan ulamanya, ulama yang meyakini ada keutamaan itu menganggap hadisnya hadis yang tidak lemah. Ulama yang menganggap tidak ada keutamaan khusus di pertengahan karena hadisnya hadis lemah. Nah, kemudian karena ada ulama yang berpendapat di situ ada keutamaan, maka ada sebagian kaum muslimin yang membuat acara kegiatan sholat malam barengan, baca Quran ayat tertentu atau wirid dengan zikir tertentu, jumlahnya tertentu gitu. Nah, maka kalau itu yang dilakukan, maka dibutuhkan dalil. Nah, dalilnya wallahu alam saya secara pribadi enggak tahu atau enggak ada. Artinya kalau panjenengan punya dalil dan dalil itu hasan atau sahih, silakan. Tapi kalau enggak ada ya nanti. Sehingga keutamaan pada malam nisfu Sa'ban akhirnya menjadi sama dengan hari-hari yang lain. Tapi nek jenengan meyakini malam nisfu Sa'ban niku hadisnya mboten lemah, ya berarti jenengan mau memperbanyak ibadah di malam nisfu Sa'ban, sumangga ning piyambakan, ngoten nggih. Jadi cara mengkompromikan hadis-hadis itu seperti itu. Jadi tidak kemudian tetap ngegas, mungkin enek kok keutamaane kok ngono. Hadise ora lemah kok nggih mboten menapa. Terus jenengan meh ngopo? Aku meh tahajud, terus engko wirid la ilaha illallah ping 1000, terus iki ngene. Nah, ketika itu yang dilakukan, nah itu butuh dalil. Nah, ngoten. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, ketika kita mau kembali kepada contoh Nabi SAW, Nabi itu berpuasa. Niku yang kelihatan niku ten niku. Sematan ugi kita kados niku lho, napa? Maulidan sebagian kaum muslimin niku membaca maulid-maulid yang dibikin para habib-habib itu. Maka itu enggak pernah kita temukan dalam sunnah. Loh, bukannya Nabi yang ngrayake. Dalil napa? Nabi poso dina Senin dan dengan mengatakan bahwasanya itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Duh, nek memang jenengan pengen maulidan benar-benar dikandani atau di istilahnya diskusi juga benar-benar enggak mau, pokoknya pengen jenengan ikut sunnah Nabi mawon napa? Poso. Jadi bukan kemudian mengadakan ritual atau acara-acara tertentu atau kemudian kegiatan-kegiatan tertentu, nggih, hadroan segala macam itu jenengan harus evaluasi lagi. Artinya kalau kita mau mengikuti sunnah, maka kita kembalikan pada contoh Nabi. Nah, Nabi mencontohkan apa? Nabi mencontohkan puasa. Artinya kalau emang jenengan remen tresno kalih Kanjeng Nabi nggih, yang paling baik nggih niku poso dina Senin niku. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa nisfu Sa'ban itu tidak puasa khusus tapi puasa Sa'bannya, bukan nisfu Sa'ban. Nah, kesimpulannya jika kita perhatikan dari semua hadis di atas, kita menyimpulkan bahwa puasa Sa'ban dilakukan Nabi SAW adalah puasa sebulan penuh atau paling enggak setengah bulan, bukan khusus di pertengahan.
Sematan ugi terkait dengan kegiatan ibadahnya di malam nisfu Sa'ban juga enggak dikhususkan gitu kan. Karena enggak ada, maka ulama yang tadi mendoifkan yakin itu doif. Tapi ada ulama yang tetap meyakini itu enggak doif, ya monggo. Tapi kalaupun jenengan mau melebihkan hari atau amal jenengan pada waktu pertengahan niku, maka pastikan itu sendirian gitu loh, bukan kemudian kedah maca napa. Biasanya maca napa to Bu? Kula Yasin. Nah nggih niku nek konten niku kan berarti sudah sifatnya ritual. Ketika ritual maka butuh dalil. Nah ketika nggak ada dalil berarti kita ngikutin Nabi. Lah ngikutin Nabi ini kenapa ya poso. Terus dalune ajeng tahajud sumangga. Ajeng maca Quran nggih bebas mawon mboten kedah niku. Pemene pun niku terus dibaleni ping 3. Nah, jumlah-jumlah yang sudah ditentukan ini kan otomatis menjadikan itu sebagai ritual. Ketika itu ritual maka butuh dalil. Ketika nggak ada dalil, maka kita kembali kepada asalnya. Berarti baca Quran secara umum. Artinya, oh gandeng ini nisfu Sa'ban, gandeng aku wis tahajud 12 rakaat, gandeng jek enek wektu bangun jam 12 nganti subuh, tak maca Quran ket Al-Baqarah nganti rambung. Monggo, ngoten lho. Jadi nggak harus dikhususkan surat ini dan dibalani ping 3 gitu. Kenapa harus Yasin? Kenapa nggak Al-Baqarah aja? Nah, maka hal-hal seperti ini, kalau memang kita mengkhususkan itu, nah kita butuh dasar. Kalau dasarnya nggak ada maka stop. Makanya dalam Islam niku kaidahnya niku kalih Bu. Ketika konteksnya adalah muamalah, al aslu fil muamalah al ibahah ila madalla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu boleh semuanya kecuali ada dasar yang mengharamkannya. Yang kedua terkait dengan ibadah, al aslu fil ibadah at tahrim ila madalla dalil ala wujubiha. Hukum asalnya ibadah niku enggak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Artinya kalau tadi jumlah tertentu, bacaan tertentu, waktu tertentu itu sudah masuk dalam konteks ibadah. Ketika sudah masuk dalam konteks ibadah, maka butuh dalil. Ketika nggak ada dalil, maka kita berhenti. Nah, tapi kalau muamalah, nggak usah ditanya larangannya, nggak usah ditanya perintahnya, tapi ditanya larangannya. Misalnya dengan jualan air putih ngeten niki. Nah, ada nggak larangannya? Nggak ada, ya monggo. Oh, tapi ki banyu putih ning jane dudu banyu putih tapi ciu air anggur putih gitu. Nah, maka itu berarti dilarang karena haram cairannya. Nah, di situ berarti nggak boleh. Atau kemudian menjual barang-barang yang berbahaya. Oleh karena itu maka orang yang sengaja mengkhususkan puasa hanya di nisfu Sa'ban sementara dia tidak puasa dari tanggal-tanggal awalnya, maka itu tidak sesuai dengan praktek sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga orang yang kemudian melakukan ritual-ritual bareng-bareng pada malam nisfu Sa'ban itu juga kurang tepat. Jadi harus kembali kepada kepada asalnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak nih hadis saya kumpulkan itu enten 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Ada 6 hadis paling enggak tentang keutamaan nisfu Sa'ban, tapi dhaif semua gitu loh. Dhaif semua. Dan dalam hadis-hadis tadi juga enggak ada istilahnya ritualnya begini enggak ada. Makanya ketika itu sifatnya ritual maka butuh dasar. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa boleh ya? Panjang nih pembahasannya. Kalau nyadran itu masuk. Oke, jadi ketika kita ngomongkan nyadran itu napa riyen definisinya dengan? Nah, ziarah kubur. Nek bahasane ziarah kubur niku sebuah kebaikan. Tapi nek sudah ditentukan tata caranya, gawane, kudu nggo kembang 7 rupa, kudu nggo klopo, nggo banyu. Nek ora iki kabeh ora sah, termasuk sebagian orang kudu nyumet menyan ten ngajenge kuburan. Nah, itu sudah masuk ritual. Maka kalau itu sudah masuk ritual, butuh dalil. Nah, bagaimana praktek Nabi ketika ziarah? Kalau kita ngomongkan ziarah loh ya. Ziarah itu satu, tidak ditentukan hari dan tanggalnya, bebas. Kemudian yang kedua, yang dilakukan Nabi SAW di kuburan apa? Cuman mendoakan. Doanya apa? Yang ketiga, beliau cuma mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan yang keempat, yang saya tahu wallahu alam, Nabi itu enggak masuk ke dalam kuburannya. Jadi cuma di luar pagar. Karena apa? Kuburannya piyai Islam niku dalam makam makbarah orang Islam dan Mekah Madinah mriku mboten enten namanya.
Jadi apa gunanya masuk ketika kemudian nggak ngerti ini ngene sapa. Maka bahasanya assalamualaikum ya ahla diyar semuanya gitu. Nah, karena di kita niku dinamai gitu kan, akhirnya kita nggih pengen nyedak ten kuburan niku, ngoten to? Kuburan yang kita kenal niku wau gitu kan. Napa meneh wabil khusus di kita niku kuburan niku nek mboten diendake seminggu metu sukete akhirnya kudu jabuti kan ngoten to. Nah, maka itu yang kita lakukan itu enggak apa-apa, itu di luar ritual. Tapi ketika tadi bacaannya khusus, caranya khusus, sampai ada sebagian orang niku dibahasakan nyadran tadi, itu enggak cuma sekedar ziarah kubur, mereka kumpul di kuburan bareng-bareng, kemudian sambil pripun nggih? Nek kula prakteke niku ngeten iki. Kula ningali sih. Jadi kuburan niku sak gedhe ngepeng dhek iku. La ilaha. Niku persis kayak orang Yahudi. Yahudi juga begitu. Mantuk-mantuk wonten niku dalam ibadah. Dan bareng-bareng gitu kan. Artinya kalau udah tata carane udah modelane enten, terus bacaane khusus, waktune khusus ya. Nah, maka itu butuh dalil. Termasuk sebagian orang yang meyakini nek mlebu Ramadan ora sempurna kalau napa mboten dereng ciblon niku napa? Belum padusan. Nah, itu juga enggak ada dalam Islam. Nggih, enggak ada dalam Islam. Jadi itu juga cuma ritual dan itu juga enggak tepat. Napa meneh padusane campur aduk karo lanang wedok gitu kan. Kula kalih anak-anak kula niku nek meh Ramadan niku niate mboten padusan. Gandeng iki rung poso yo renang lah ngoten lho. Niku mboten napa, tapi nek khususon padusan terus model cara selulupe nggih enten tata carane, hari tanggalnya pun ditentukan, maka itu butuh dalil. Nah, yang seperti itu sebaiknya tidak usah dikerjakan, kita tinggalkan. Artinya kalau dulu-dulu mbah-mbah kita, orang tua kita melakukan itu nggih pun kita tinggal doakan mudah-mudahan Allah mengampuni beliau-beliau. Nah, panjenengan yang hari ini masih diberi gesang, masih diberi hidup, niku nggih ampun diulangi kesalahan itu. Karena agama itu sudah jelas. Makanya di depan tadi saya bilang, al-yauma akmaltu lakum dinakum niku pun clear, pun cetha niku. Dan ini nggak ada masalah ketika kita meninggalkan itu, nggak ada masalah. Bukan terus berarti posone ora sah. Lah sakniki pertanyaan saya. Niku wong Arab niku do padusan apa mboten? Bu. Jenengan wani ngomong posone ra ditampa Gusti Allah. Artinya kalau kita ngomongkan Islam itu universal, berlaku dari timur ke barat, utara ke selatan, dari mulai orang Asia, orang Afrika, orang Arab gitu kan. Makanya nggak mungkin di sini ada aturan atau tata cara beribadah sendiri terus di sana beda, nggak mungkin. Walaupun nabinya orang Arab, tapi ritualnya sama gitu. Makanya nggak akan kita berani mengatakan nek posone wong Arab ra ketampa gara-gara ora padusan, mboten mungkin. Termasuk nyadran ngoten nggih, menika mboten enten nyadran. Makanya kita juga nggak akan berani mengatakan posomu ora sempurna nek kowe ora nyadran gitu kan. Cekoki karo dhek, mah gua nyadran ya. Nyadran ki apa? Bingung juga tuh kita jawab gitu kan. Nah, maka kita kalau beragama niku gampang kok. Iki dilakoni ora karo dulurku ning adoh ngono kae gitu. Makanya orang itu kalau udah aneh-aneh niku aneh itu tambah aneh gitu kan. Kula selalu nyontohkan ya, aneh Pak Habib niku lho. Niku kan banyu niki diambapi lho. Ngono. Engko ora banyune niki regane 3.000 iso dadi 30.000 gitu kan. Nah, terus yang terjadi niku nek Habib ning Indonesia, nek Habib ten India mriko niku piye-piye sing gerah niku do nggo botol dibukai kabeh nglumpuk wong atusan atau mungkin ribuan. Niku cing ndamu nganggo mic Bu. Karo nyekel tasbih di ngene-ngene. Kaya wong napa kesetrum ngoten niku. Wah, mereka langsung nyekel bathuk karo ngene iki. Maka ya itulah praktek-praktek beragama yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi itu enggak pernah jualan air. Bahkan Ibunda Aisyah itu sampai yang namanya itu sebulan itu dapurnya itu enggak kebul karena enggak ada yang dimasak. Padahal Nabi itu mau gitu. Ya Aisyah, golek wadah didamoni didol saged to. Tapi Nabi enggak pernah mempraktekkan niku. Dan Ibunda Aisyah juga enggak pernah usul ngoten niku. Artinya agama Islam niku nggih agama yang mencerdaskan nggih, bukan malah membawa orang itu pada kultus individu, bahkan sampai mencebluskan orang kepada fanatik beragama yang berlebihan kepada orang-orang yang dianggap sholih gitu, padahal bukan gitu kan. Oleh karena itu maka Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ban bulan yang mulia, kalau panjenengan ngersake memaksimalkan ibadah di dalamnya di bulannya, Nabi mencontohkan dengan berpuasa, disaksikan oleh ibunda kaum muslimin, istri-istri beliau. Paling enggak di situ ada hadis dari riwayat Ibunda Aisyah, riwayat Ibunda Ummu Salamah,
jenengan bisa ikuti, apakah sampai setengah Sa'ban, apakah sampai full Sa'ban sumangga, atau jenengan petani pas tanggal-tanggal tertentu, misal tanggal Ayamul Bid niku. Jadi ya kalau kita pengen ngikuti sunnah kan, daripada mau dijikuk 15 sisa Ayamul Bid ngoten lho. 13 14 15 ya kedah niku enten dalile, atau Senin Kemis atau poso apa niku Daud sisana. Di situ jenengan tinggal pilih. Jadi terkumpul dalil-dalil sahih jenengan amalkan di bulan Sa'ban, insyaallah niku langkung berpahala, langkung sae. Tapi kalau kemudian panjenengan malah niku melu-melu ritual-ritual yang tidak berdasar gitu kan, walaupun memang diucapkan oleh ulama-ulama tertentu yang dianggap ulama oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, ini imam ini ngomong ini, imam ini kon ritual iki kon maca iki nggih niku monggo, tapi maksud saya dalilnya nek ora gitu loh. Makanya Imam Malik rahimahullah niku pernah nyuting kuburan Nabi dengan mengatakan gak ono wong ning kolong langit iki yang bisa diikuti ucapane kecuali wong iki lho gitu. Nek di kita nek nyuting kuburan kan dialokke napa tangane kok kiting ngoten to. Niki malah sing diduting niku kuburane Nabi gitu kan. Dan beliau mengatakan seperti itu untuk menekankan bahwasanya nek kita mau melu jangan cuma lihat orang-orangnya, tapi lihat apa yang dia bawa sesuai enggak dengan orang ini loh yang di kuburan ini. Kalau enggak sesuai tinggalkan, mbok niku jenenge Habib wong rupane Arab, tapi nek kemudian niku sesuai gitu kan, kok delalah sing ngomong Habib gitu kan, ya maka insya Allah ada kebaikan dua, kita menghormati dzurriyyah Nabi, kemudian yang kedua kita mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau kemudian dia nggak sesuai dengan sunnah Nabi, ya nggak usah diikuti. Niku nek kontaknya Pak Habib, kiai nggih sematen, ustadz nggih ngoten, guru nggih ngoten. Artinya kalau semua orang berkata bercerita di mana itu nggak sesuai dengan ajaran Nabi, maka tidak boleh kita ikuti. Makanya kalau niku nanti kan ngisi pengawasan di Ahad yang lalu atau Ahad yang lalunya lagi saya lupa nih, atau Sabtu nih. Jadi ten SMP 23 Solo temannya anyar niku. Niku ibu-ibu pensiunan ibu dan bapak pensiunan guru, kalih guru aktif enten. Ngobrol ngalor ngidul ngetan kulon pengawasan terakhir ini saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, panjenengan semua guru, saya nggak tahu nggak hafal satu-satu dengan guru nopo, tapi misal jenengan niku guru biologi, jenengan ngajar ke kurikulum yang diberikan oleh pemerintah negara, di situ bahwasanya napa istilahnya nenek moyang menungso niku munyuk gitu kan, maka itu bagian dari pelajaran. Ning sebagai orang Islam jenengan harus menutup pelajaran itu dengan mengatakan kita wong Islam meyakini nek wong pertama manusia pertama niku Nabi Adam. Itu sampai dimasukkan dalam kitab akidah Imam Al-Muzani tentang orang pertama itu Nabi Adam. Jadi itu termasuk akidah. Jadi jangan sampai ketika kita ngajar kita cuma berhenti pada napa nenek moyang menungso munyo, akhirnya melahirkan cah SMP sing munggah SMA meyakini bae biyen munyo, dadi kuliahan pinter dadi profesor meyakini bae munyo. Ah wis makin pintar bukannya makin cerdas nih, makin bodoh. Nah maka yang seperti ini harus dikelirkan. Oleh karena itu maka ketika kita dulu hidup dengan orang tua kita yang mungkin pakai ritual-ritual tertentu, maka ketika kita sudah ngerti ilmunya kita tinggalkan. Nah orang tuaku piye? Nah ketika orang tua kita dulu bersalah ya kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan wasilah panjenengan sebagai anak-anak yang solihah, insya Allah Allah akan mengampunkan beliau-beliau tersebut. Makaten ingkang saged kula aturaken wonten malih ingkang ngajeng tanglet Budidi. Nggih, poso Sa'ban wonten mawon. Dah, dadi misal jenengan Senin Kemis nggih, pokoke poso sing mboten tiba Senin Kemis mboten tiba napa poso Daud to. Poso Rebo ngoten poso Sa'ban, poso sunah Sa'ban ngoten. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada orang-orang yang jomblo. Jomblo niki seolah-olah kesane nggih namung cah enom. Termasuk niku ngapunten nggih. Niku nggih termasuk sing pun mboten enom ning mboten gadah pasangan gitu kan. Nah Nabi mengatakan ya maksaros sabab, wong nom kabeh, cah enom. Man satu amin kumul ba'ah fal yatazawat. Nek kowe mampu nikah nikao. Wa illam yastati fa alaika bisawm. Nek kowe enggak mampu maka puasalah. Nah di sini sebagian orang berpendapat ada puasa jomblo mboten enten. Nah yang saya tahu, yang saya pahami puasanya orang-orang yang tidak punya pasangan, apakah anak muda ataukah orang tua yang tidak punya pasangan, ketika gairahnya itu meledak-ledak gitu kan enten to ngapunten pun sepuh ning tesih kersa ning mboten enten musuhe mboten enten lawane, maka puasanya nggih memperbanyak puasa-puasa sunah niku wau. Ketika emang ada bulan-bulan di mana ada peluang untuk puasa yang lama kayak Sa'ban, kayak Rajab, monggo. Tapi kalau kemudian nggak ada, maka tentu puasa Daud itu yang lebih utama, yang paling utama. Jadi bukan puasa jomblo, nggak ada. Jadi di situ puasa yang dimaksud memperbanyak puasa yang ada aturannya. Dan itu
gak cuman berlaku buat anak muda tadi. Kadang misal ada orang yang ngapunten LDR gitu kan. Nah, daripada mungkin ada yang meledak-ledak, nah poso. Nah, itu berlaku buat seperti itu. Makanya nanti dalam diskusi dengan seorang teman yang kemudian nikah lagi alasannya mergo adoh saka keluarga, maka saya tanya, lho kan nikah lagi adoh saka keluarga, nafkahmu ning keluarga piro? 5 juta. Lah kok nek kowe nikah lagi 5 juta niki mbok dum apa kowe duwe 5 juta sing liya? Tak dum. Kuwi ora kena ngono kuwi. Lah terus aku kon piye wong aku wis nikah kok. Ya kowe poso. Lah poso kan nggo wong cah nom sing jomblo lah sapa sing ngomong. Lah kan hadisnya muni ngono, hadisnya begitu. Tapi kita enggak melihat dari sisi angka usianya, tapi melihat pada apa yang terjadi sama anak muda ini. Karena anak muda ini belum menikah, maka di situ ada potensi dia berzina. Maka dalam rangka untuk mencegah di situ, dia harus puasa. Karena aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, itu akan menundukkan pandangan dan kemudian akan menjaga kemaluan. Nah, jadi nek kowe wis nikah ya kowe tetep kudu poso ketika memang kamu jauh dari pasangan. Ngoten nggih. Jadi itu bisa diterapkan khususnya juga orang-orang yang jauh dari pasangan atau hari ini tidak ada pasangan. Mekaten wonten malih cekap iki tumben kok namung sekedhik ini sami geret. Waduh, kula udan terus mangkat kok. Kita tutup dengan doa nggih. Tasih saged to mboten? Masyaallah, semangat tenan nanti 8:30. Nggih, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya khairar razikin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد